we just come a little nearer? Kenapa kita nggak duduknya di depanan lagi aja ya? Jadi lebih mendekat. Biasanya Bapak yang di belakang itu di sebelah kiri. Hari ini di sebelah kanan. Amin. Come forward if you can. Ayo, kalau bisa maju So ke I depan can aja. see you. Supaya saya bisa melihat saudara. Amin. Kan ini Amin. bangkunya Ibu, masih di pada depan kosong. aja, Bu. Haleluya. Amin. Ayo. Thank you. Amin. Silakan Bapak. Ayo, Kalau silakan. Ibu sudah di depan, Bapak nggak ikut nggak apa. Aduh, Bapak, Ibu udah pindah ke depan, Bapak nggak mau pindah. Haleluya. Amin. The first miracle in the church Mujizat yang pertama terjadi di dalam gereja is adalah moving the people. ya pindahin jemaat dari bangkunya. Hallelujah. I remember Saya masih ingat when I was first became a Christian, ketika pertama kali saya jadi orang I Kristen, went to the Methodist church. saya ke gereja Metodis. And then I sit in the second pew. Saya duduk di baris yang kedua. I mean, that means one block, second block. Jadi blok yang pertama, baris yang kedua. And sat in the third row. Duduk di blok kedua, baris yang ketiga. And I sit at the aisle Saya duduk di pinggir. because I can see the pulpit. Karena apa? Dari situ saya bisa lihat mimbarnya. For many weeks I sat there. Selama berminggu-minggu saya duduk di situ. One day, Satu hari a man came. ada seseorang datang. He stood there. Dia duduk di situ, berdiri di situ. While we were worshiping, he stood there. Selagi kita menyembah dia berdiri. They empty the side. Padahal sebelahnya itu kosong. So I'm wondering why is he standing there? Lalu saya heran kenapa kok dia jadi berdiri di sini. Now, what happened? Apa yang terjadi? After the worship over, Begitu penyembahan when they selesai, say sit, ketika Please be yaitu seated. WL-nya suruh silakan duduk, he pushed me in sit down. dia dorong saya masuk ke dalam. Aduh, nggak enak saya rasa. Very old man, Oh, orang itu sudah cukup tua, pakai topi lagi. pakai topi. Amen. Then one day somebody told me, Lalu satu hari seseorang memberitahukan saya, you have sat in his seat. kamu udah dudukin bangku dia. He has been sitting in the seat for 40 years. Karena dia duduk di bangku itu tuh udah berpuluh-puluh tahun. 40 tahun. 40 tahun. Itulah mujizat yang pertama di gereja ya. To make the people to come Ya, forward. untuk membuat jemaat suruh pindah dari bangku yang udah biasa mereka duduki. Hallelujah. That's the first miracle. Itu mujizat pertama. Kita ada mujizat hari ini. Ya, hari ini kita dapat mujizat. Ini dua ibu dan bapak datang ke depan. Iya, paling nggak bapak sama ibu duduk paling depan juga ya di Itu baris kedua. mujizat pertama ya. Itu udah mujizat pertama. Amen. God is good. Allah itu baik. I'm sure that we have gone through a lot of times this last 3 years difficult times. Ya, saya yakin ya kita mengalami banyak yaitu masalah, problem di waktu-waktu 3 tahun terakhir inilah. But God tells us, Tetapi Tuhan memberitahukan kita, remember your old days. ingatlah akan masa lalumu. Amen. In the book of Deuteronomy, Di dalam kitab Ulangan, chapter 32 Ulangan 32, and verse 17, Ayat- 7, di dalam Ulangan 32 ayatnya yang ke-7 katakan. verse 7. Di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. God was telling the new generation. Jadi Tuhan ini sedang mempersiapkan generasi yang baru. No, he was telling the new generation. Dia memberitahukan kepada generasi Now, yang baru. this is the generation that that was not in Egypt. Ini adalah generasi yang sudah keluar ya, yang tidak tinggal di Mesir. They came out of Egypt already. Mereka sudah keluar dari Mesir. They are already now in the wilderness. Mereka sekarang sudah ada di padang The second gurun. generation. Mereka ini generasi yang kedua. Now God is saying them, Tuhan bilang, why? kenapa? Because these people have forgotten their God. Karena orang-orang ini atau bangsa Israel sudah melupakan Tuhan Allah mereka. I mean how? Bagaimana? Look at verse 18. Lihat ayatnya yang ke-18 katakan. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Amen. Hallelujah. Is it possible for us to forgive God? Mungkin Forget gak sih God? buat kita bisa melupakan Tuhan Allah Enggak. kita? Enggak kan? Enggak. We don't forget. Kita nggak lupa. But Tapi when you are don't have the faith to walk with Him, pada waktu saudara tidak memiliki iman untuk jalan dengan Tuhan. you have forgotten Him. Artinya sama aja kita sudah melupakan dia. That's why God said Oleh karena itu Tuhan in bilang. verse 20. Ayatnya yang ke-20. Dia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Amen. Bukan kesetiaan. Bukan dikatakan anak-anak yang tidak Children memiliki in whom kesetiaan. is no faith. Kalau Inggrisnya dikatakan anak-anak yang tidak memiliki atau mempunyai iman. Hallelujah. Amen. God said, Tuhan bilang, I want to forget them. aku mau lupakan mereka.
Hallelujah. Can you imagine? Saudara bayangkan, If God forgets your children, kalau sampai Tuhan melupakan anak-anakmu, kenapa? Why God must say that? kenapa kok Tuhan harus bilang begitu? Because God said, Karena Tuhan bilang, I took them out from Egypt. aku yang sudah membawa mereka keluar dari Look Mesir. at verse 10 and 11. Lihat ayat 10 dan 11. Didapatinya lah dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan menundukungnya di atas kepaknya. Amen. Now people of God, Nah, Tuhan, if you read this verse, kalau saudara baca ayat ini, you will know roughly why God did what he did. saudara kurang lebih tahulah apa atau kenapa Tuhan lakukan apa yang Tuhan lakukan. I mean, normally we don't see what God is doing. Karena biasanya kan kita nggak melihat apa yang Tuhan lakukan. But we will see what God did after we pass the time. Kita itu biasanya sudah melihat apa yang Tuhan lakukan kalau waktunya udah lewat. Am I right? Benar gak? Dan you say, aduh Tuhan baik banget dah. Baru setelah itu, setelah udah lewat, kita baru pikir, oh iya ya kok But Tuhan at that baik moment ya. we don't see it. Tapi pada waktu kejadiannya kita nggak lihat. We don't see it. Kita nggak lihat. Sometimes we will even murmur. Kadang-kadang pada waktu kejadiannya kita malah mengeluh kan, Sometimes menggerutu. we will even protest. Bahkan kadang-kadang kita protes. But God knows what he's doing. Tetapi Tuhan tahu apa yang Tuhan Because lakukan. God said, Karena Tuhan bilang he kept him as the apple of his eye. bahwa Tuhan menjaga bangsa Israel ini Oh. seperti biji matanya. So I want to take you this evening Saya mau membawa saudara malam hari ini to show you untuk tunjukkan pada why saudara God had to do the way he did. kenapa Tuhan harus lakukan apa yang dia harus lakukan. Never in the history of mankind, Tidak pernah di dalam sejarah umat manusia God did what he did in Egypt. Tuhan lakukan apa yang seperti dia lakukan you di Mesir. ask, Kalau saudara tanya, The 3 years, how was it for you? selama 3 tahun sejak COVID terjadi, kondisi kehidupan kamu buat kamu gimana? Bagaimana? Kamu bisa ke sekolah? Gak bisa ke sekolah. Yang kecil itu? Udah kecil, udah gede ya Bu ya? Wow, praise the Lord, hallelujah. I see them all growing up. As I came in here, I told to Pak Amos, these are the faithful people of God. Ya, pada waktu dalam perjalanan ke sini sampai di depan pintu gereja, Pak Mutu bilang sama Pak Amos, orang-orang di sini adalah orang-orang yang setia. Of the people who come for the services. Orang yang selalu the setia midday. datang ke ibadah tengah minggu. Hallelujah. I see they are faithful. Saya lihat kesetiaan mereka. That's why I went around and shaken everybody. Oleh karena itu saya keliling ya, salamin mungkin saudara Why? satu demi satu. Kenapa? Because God wants faithfulness. Karena memang Tuhan menginginkan kesetiaan di dalam hidup kita. Hallelujah. He doesn't want anything from us. Dia nggak menginginkan apa-apa dari hidup He kita. only wants us to be faithful to Dia Him. hanya mau kita setia kepada Dia. Hallelujah. Now people of God. Pak Tuhan. So that's why Oleh karena itu, what God did to the people of apa Israel. sih yang Allah lakukan kepada bangsa For 3 Israel? years we went through pain. Selama 3 tahun, We went through pain. selama 3 tahun kita mengalami penderitaan. Pak, kalau Pak Yusuf 3 tahun nggak buka, berapa tahun nggak buka gereja Pak? Buka terus. Ada Waktu datang COVID terus. juga ya. Jemaat datang juga. Puji Tuhan. Berapa persen? Wih, puji Tuhan. Sejak Haleluya. lockdown ya. You Lockdown are masih ya. so blessed. Nggak, puji Tuhan saudara diberkati. Di Jakarta, the church has 4 services, now become 1 service. Gereja di Jakarta sekarang yang namanya sampai sekarang ya, yang tadinya mungkin punya 4 ibadah bisa tinggal 2 bahkan tinggal 1. Amen. Sampai sekarang. Yang lain Yang lain mau online aja. ya udah pilih online aja. Mereka nggak mau ke gereja. Nggak mau lagi onsite datang ke Nggak gereja. ada yang pakai masker di luar, tapi nggak mau ke gereja. Ya, padahal kan mungkin ya kita sudah diumumkan nggak perlu lagi mungkin kita pakai masker, bukan mandataris lagi kan. Hah? Tapi kan masih aja orang nggak mau datang ke gereja. Why? Kenapa? Not because of fear COVID. Bukan karena takut sama COVID-nya. The COVID has shown the real picture, real life of the people. Karena apa? COVID ini menunjukkan siapa jati diri seseorang aslinya. Hallelujah. The inner person is shown. Karena apa? Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata tuh dia itu orangnya seperti ini aslinya. Mereka jadi malas. Ya Pak ya? Memalas cari Tuhan. Amen. The Bible says seek Him while you are
while he's Kenapa still with you. Alkitab ajarkan kita, carilah dia selagi kita masih bisa. Amen. Masih bisa. There will come a time that you will not be able to look for God. Iya, akan ada kali waktunya. Kita udah gak punya waktu lagi ya, bisa datang untuk cari Tuhan. But when you are when you have meetings like that, you come. Kalau selagi masih bisa datang, ada ibadah yang terbuka, datang. So when I come here, I know who sits where. Nah, jadi pada waktu saya datang ke sini, saya tahu bangku ini biasanya yang dudukin siapa, yang ini siapa. That sister doesn't sit there normally. Biasanya duduk di sana. Ini kayaknya serba pindah-pindah. Biasa Pak Kusen di sebelah kiri, sekarang Pak Kusen sebelah kanan. Amen. Si ibu itu biasanya sebelah kanan, sekarang pindah ke kiri. Koho. Pak Koho biasanya duduk di tengah sana. Koho kadang-kadang di tengah, pindah lagi ke pinggir. Haleluya. So I know Oh, roughly. Ibu Wati juga biasanya nggak di situ ya? Oh, Ya, di situ. Ibu Wati selalunya di sana. Di situ terus ya. Ibu selalu seterusnya di sana. Yang di belakang itu yang biasanya di sebelah. Iya. Hari ini maunya di belakang. Haleluya. So I know roughly Ya ya. paling tidak ya kita tahu lah. Oh bangku ini didudukin siapa, didudukin And siapa. that Bapak in the white shirt. Bapak yang baju putih, Amen. That Bapak. Bapak. Only I see him for service. One service a day. Biasanya saya bisa ngeliat ya kadang-kadang kalau saya datang 2 kali kan mungkin datang sekali aja gitu. Only kan. on Tuesday. Biasanya hari Selasa aja. I meet him. Hallelujah. That is why I go meet him. Oleh karena itu saya datang ketemu Now tadi. people of God, Ma Tuhan, if I can remember that, kalau saya bisa ingat, what more your God? kalau saya bisa ingat apalagi Tuhan Alamu. Amen. Because God says, I kept them like the apple of my eye. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang, aku jagain mereka, itu pelihara mereka itu seperti biji mataku. Amen. Like my own eyes. Seperti biji mataku. So God says, I know you. Jadi Tuhan bilang, aku tahu siapa kamu. So sometimes during these times we get so depressed. Kadang-kadang di waktu-waktu kita mengalami problem seperti gini kan kita bisa depresi. We can be depressed. Bisa depresi. The children who did not go to school online, when the school opened, they don't know how to go to school already. Bahkan yaitu anak-anak yang tadinya terbiasa sekolah online ketika sekolah buka lagi. Mereka 2 tahun vakum udah bingung. Aduh sekolah gimana lagi, kehidupan sekolah gimana. Amen. They don't know how to go to school. Bahkan mereka gak tahu They mau don't know sekolah what to gimana. do. Gak tahu harus It took berbuat them some apa. time to get used to. Itu perlu waktu lagi buat mereka untuk bersosialisasi lagi. Amen. Can you imagine people? Saudara bayangkan umat Tuhan. Hallelujah. What damage it has caused? Jadi dampak daripada COVID Hanya ini. 3 tahun. COVID buat kita ini udah 3 tahun mau masuk tahun keempat. Amen. Can you now let's imagine Coba bayangkan. what happened in Egypt. Apa yang terjadi di Mesir. Was there a plague? Waktu itu ada tulah kan? Berapa tulah? Berapa tulah? Hah? Berapa? 10. Kalau 10 hamba. Angkat tangan aja. Berserah aja dah, berserah. Berserah aja 10. Amen. Now people have got Ma Tuhan. the 10 plague ya. 10 tulah. Just imagine. Saudara bayangin aja. One plague we have 3 years. Kalau buat kita 1 tulah 1 pandemik ini aja kan udah 3 tahun nih. Let's assume. Ya kita bayangin aja. Same time. Sama juga lah. 3 years, 1 plague. Yaitu 1 tulah 3 tahun. So 10 plague? 10 tulah. 30 tahun. We never saw that. Kita waktu baca kan nggak bacanya seperti itu, nggak lihatnya seperti itu. We thought, in 1 day, 2 days, 1 month, Mungkin 2 waktu month, kita or baca within 1 year. hari pertama, tulah kedua, tulah ketiga itu hari 1, hari 2, hari 3, 10 hari Yeah. aja. Enggak, No. enggak. Why? Kenapa? Because 2 reasons. 2 alasan. Number 1, Yang pertama, the people of Israel were not yet ready to go to the land of Canaan. kenapa Tuhan harus kasih tulah juga? Yang satu alasannya untuk bangsa Israel. Bangsa Israel sendiri belum siap kalau dibawa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. They don't know their God. Kenapa? Waktu itu mereka jadi budak, mereka kan nggak kenal siapa Tuhan Allahnya. That is why the second generation God says, they don't know me. Oleh karena itu Tuhan bilang kepada generasi yang sudah keluar dari Mesir, mereka ini adalah angkatan yang tidak mengenal aku. Kenapa? Kenapa? Because they don't know the father taught them what to do. Kenapa? Bapaknya aja waktu masih tinggal di Mesir jadi budak aja nggak tahu, nggak bisa ngajarin They anak-anaknya. don't know. Mereka nggak tahu. That's why God had to show signs and wonders. Oleh karena itu Tuhan harus terus tunjukkan tanda-tanda keajaiban. Kenapa? Because signs and miracles are for non-believers. Kenapa? Tanda-tanda dan keajaiban itu kan sebenarnya kayak mujizat, tanda-tanda keajaiban itu diperuntukkan untuk orang yang belum kenal Tuhan. Benar nggak? Ya.
That's what the Bible tells me. Ya, Alkitab bilang seperti itu. So when you have a lot of non-believers come, miracles happen. Jadi pada waktu misalkan KKR itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Disitulah yaitu mujizat, keajaiban, kesembuhan ilahi itu bisa terjadi. Kenapa? Kenapa? God want to show himself. Karena memang Tuhan ingin menunjukkan siapa dia. To make them realize. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang There ini is a God menyadari that will take care of bahwa them. ada Allah yang mengurus mereka. That's what happened in Egypt. Itu yang terjadi di Mesir. Because the people of Israel don't know God anymore. Kenapa? Bangsa Israel yang tinggal di Mesir sebagai budak, mereka nggak tahu siapa Tuhan If Allahnya. you read the book of Exodus, Kalau saudara baca kitab the death of Keluaran, Joseph, setelah yaitu kematian Yusuf, and the new Pharaoh came, lalu Firaun yang baru muncul, they treated the Israelites badly. bahkan mereka itu memperlakukan bangsa Israel itu dengan buruk, Very badly. sangat buruk. So much so Sampai-sampai that the Israelites became slaves. bangsa Israel itu dijadikan budak. But don't forget, Tetapi jangan lupa, when Joseph was there, waktu selagi Yusuf memerintah, Joseph makes sure that the people will go to Goshen. Yusuf memastikan semua bangsa Israel itu tinggal di kota Goshen. Why? Kenapa? It is a fertile land. Kenapa? Goshen itu adalah kota yang sangat subur. Very, very fertile. Sangat-sangat So subur. during this Tula, what happened to them in Goshen? Jadi selama masa-masa Tula, apa yang terjadi dengan kota Goshen? Goshen had no problem. Goshen itu nggak kena Tula. God took care of them. Kenapa? Tuhan menjaga mereka. Because God says, I will take care of them like the apple of my Kenapa? eye. Memang janji Tuhan, aku jaga mereka seperti aku jaga biji mataku Same thing sendiri. in our life. Sama juga di dalam During kehidupan the COVID. kita. Waktu COVID Other terjadi. people will have problem. Mungkin orang lain kena problem. Berapa gereja tutup toko, Pak? Banyak kan? Oh, banyak yang saya tahu. Banyak pendeta out of business. Bahkan banyak pendeta-pendeta tuh ya karena nggak punya pelayanan mereka alih profesi. Amin. Nah, people have got. Tuhan. In Malaysia banyak juga. Di Malaysia juga Di banyak. India lebih lagi. Di India lebih banyak Cannot lagi. pay the rent Nggak bisa bayar sewa. because Karena nobody come to church. nggak ada yang datang ke gereja. Nah, people have got. Ma Tuhan, Can you imagine? saudara bayangkan. Pendeta nggak punya makanan. Haleluya. Can you imagine? Saudara bayangkan. Nah, people have got. Ma Tuhan. Can you imagine how I was? Bayangkan juga buat saya gimana. 3 tahun nggak keluar rumah. Saya 3 tahun juga yang hampir nggak keluar rumah. Kalau nggak keluar rumah, pelayanan nggak cah. Kalau saya nggak keluar rumah, nggak ada pelayanan, ya kan saya nggak punya penghasilan untuk makan. Amen. So when I came here straight away, Ibu Wati was telling, ada rawon selepas. Atau saya tadi salamin Ibu Wati udah ada rawon. Haleluya. Dia, I shake hand on his, ada rawon hari ini. Haleluya. Ada cah. Haleluya. Udah ada makan dah hari Haleluya. malam ini. So people have got, Ma Tuhan. I had nothing. Saya nggak punya apa-apa. Absolutely nothing. Nggak punya apa-apa. Why? Kenapa? I don't have saving. Karena memang saya nggak punya simpanan. Whatever I receive, I give. Karena apapun yang saya terima biasanya ya saya bagi. Saya beri. Hallelujah. Even when we come and minister here, I give. Walaupun ya kita harus datang untuk melayani, kita juga harus memberi. Because I believe, Karena saya percaya, give us today our daily bread. berikanlah kepada kami roti makanan kami hari ini. Hari ini cukup, besok nggak punya saya. Hari ini cukup, besok urusannya Tuhan lagi. Itu bukan saya punya. Itu bukan urusan saya, urusan Tuhan. Tomorrow is not my day. Kenapa? Besok itu nggak di tangan saya, It's not in my hand. bukan di tangan saya. It is in hand. Itu di tangan So Tuhan. I live today Jadi saya hidup hari ini according to the word of God. ikutin aja menurut firman So Tuhan. what happened? Apa yang terjadi? First year, Tahun pertama no problem. nggak masalah. Because I had some money. Kenapa? Saya masih punya sedikit uang. I bought some insurance for my children. Kenapa? Waktu lalu saya beli 20 asuransi. tahun kemarin. 20 tahun yang lalu saya beli asuransi pendidikan buat anak-anak saya. Already matured. Pas jatuh tempo. Jatuh tempo Maret 17. 17 Maret tuh 2019 ya. Haleluya. Pas jatuh tempo. 20. Amen. And then lockdown tanggal 18. Di Malaysia langsung pemerintah katakan lockdown 18 Maret. So I had some money. Jadi waktu itu saya punya pegang uang. Bisa makan untuk 1 tahun. Bisa untuk 1 tahun. Lepas 1 tahun, Lepas lewat 1 tahun, udah habis semuanya. Haleluya. So I sat down. jadi saya duduk. I asked Lord, Saya tanya Tuhan, what next Lord? apa nih berikutnya Tuhan? You are my savior. Engkau adalah juru selamat. You own my life. Engkau yang punya hidupku. The Bible says
You memelihara saya. Alkitab berkata, Engkaulah yang memelihara hidupku. So what do I do now? Jadi apa yang harus saya lakukan? The word of God came to me. Lalu firman Tuhan datang ke The saya. Lord reminded me. Tuhan mengingatkan saya, Look at the birds of the air. lihat dong burung di udara. They neither sow, Mereka tidak menabur, do not, mereka juga tidak menuai, they will not save. mereka juga tidak menyimpan dalam But lumbung. Tetapi Your Father Bapakmu, feeds them. Bapakmu yang di surga kasih None makan. of them fall and die. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang jatuh kelaparan. Are you more than them? Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? When I got that word, I said, thank you, Lord. Waktu saya dapatkan ayat itu, saya cepat-cepat langsung bersyukur. After that, my wife asked me, don't worry. I said, so, dia sudah atur. Lalu setelah itu istri saya masih tanya sama saya bilang, gak usah khawatir, Tuhan udah atur. Bagaimana pay all the bills today? Ya, bagaimana mau bayar namanya tagihan-tagihan. I mean, electric bill, water bill. Kan tiap bulan tetap ada tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon. Pokoknya ada tagihan terus. Adalah tagihan lah. Amin, seumur kita hidup ya. Seumur kita hidup tagihan ada aja. Ya Pak ya. Benar gak? So I say what? I say dia Saya yang bilang urus. udah dia yang urus. Kamu tanya dia aja. Nah udah kalau mau tanya dia. Haleluya. If you tell that to your wife, pusing dia. Iya, kalau kita kasih tahu istri saya juga nanti dia pusing juga. Amin. Coba aja dengan ibu Pak. Haleluya. Now what happened? Apa yang terjadi? After 1 week, Setelah 1 minggu, somebody from Australia text me. lalu seseorang dari Australia WhatsApp saya. I ministered the place there 15 years ago. Karena saya melayani di satu tempat di Australia kurang lebih 15 tahun yang lalu. About 12 orang bule terima Tuhan Yesus. Kurang lebih sekitar 12 sampai 15 orang bule Australia terima Tuhan And Yesus. the miracles on them. Dan mujizat terjadi di dalam kehidupan The mereka. first time they saw miracles, Pertama kali mereka lihat mujizat. they were very happy. Mereka senang, But sukacita. I lost contact with them. Tetapi saya sudah kehilangan kontak dengan mereka. Suddenly this man contact me. Tiba-tiba orang ini hubungin saya. Say, Pastor, I'm so and so still remember me. Lalu dia bilang, Pak Pendeta saya si ini I masih said, ingat "Of course I dengan remember you." saya. Saya bilang udah pasti saya ingat. He got 2 degree. Kenapa? Dia ini memiliki 2 gelar. He was a dentist Dia itu bisa jadi seorang dokter and a gigi. veterinarian. Juga bisa praktek jadi dokter hewan. Do both in function. Dua-duanya dia praktek. And he said, Pastor, now I've got tumor in my brain. Lalu dia bilang, Pak Pendeta sekarang saya kena tumor otak. Kemarin dia kontak saya lagi. Kemarin dia hubungin saya lagi. The tumor has shrunk. Tumor di kepala dia itu di otaknya udah mulai ciut, mengecil. Sekarang bisa, Sekarang dia udah mulai Setir mobil. diizinkan untuk bawa setir mobil. but he told me, Pastor, pray my left hand and my legs is still limping. Dia bilang, Pak Pendeta tolong tetap bawa saya dalam doa. Jadi dia punya tangan kaki kirinya itu masih sedikit kayak pincang-pincang. Amen. I said, don't worry. Saya bilang gak usah khawatir. The righteous shall live by faith. Bahwa orang benarlah hidup oleh imannya. Don't look at what yourself. Jangan lihat ke dirimu sendiri. Look at him who Lihat gives you life. dia yang memberikan kamu hidup. Now people of God, Tuhan, to shorten the story, untuk mempersingkat ceritanya. he will wake me up in the middle of the night. Dia itu bisa WhatsApp saya, bangunin saya di tengah malam. Kalau dia nggak bisa tidur, dia bangun Kalau saya. dia nggak bisa tidur ya yang dibangunin pendeta kan. Amin. Nah, pasti begitu ya Pak ya? Enggak, Bapak enggak. Aduh puji Tuhan loh. Amin. Sometimes they call me 2 o'clock in the morning, they ask, Pastor, are you sleeping? Kadang-kadang ada jemaat yang telepon ke saya jam 2 pagi. Dia tanya, Pak Pendeta lagi tidur? Apain jam 2 pagi? Jam 2 saya lagi ngapain? Iya. Oh sorry Bapak ya, saya Saya mau bilang tanya. iyalah. Oh sorry Pak, boleh gak saya tanya? Aduh, kenapa nggak tanya besoknya? We cannot say that. Kita juga gak bisa bilang Hamba begitu. Tuhan. Hamba Tuhan. Oke silakan Pak. Ya udah silakan. Kadang-kadang tak pertanyaannya will last for 2 hours. Kadang-kadang pertanyaannya bisa sampai 2 jam. Istri saya bilang, kenapa Bapak bangun malam ngomong-ngomong. Aku nggak bisa tidur. Jadi I have to go out. Jadi of the saya room. harus keluar dari kamar. Kalau enggak dia nggak bisa tidur. Kalau enggak kan kalau saya sambil ngobrol di telepon kan istri saya terganggu gak bisa So tidur. I answer him. Saya jawab dia. After 2 weeks, Setelah 2 minggu, he texts me. Or maybe 1 month, I'm not sure. kurang lebih sekitar 2 atau 1 He bulan said, lah. Pastor, I remember one thing. Lalu dia bilang, Pak Pendeta saya ingat satu hal. I know that you're a man who serve God and then you make a living. Saya tahu Pamu adalah pendeta yang melayani dari pelayanan baru bisa dapat makan. But now COVID, Lalu sekarang COVID, you cannot go out. nggak bisa keluar. How are you surviving? Bagaimana bertahan hidup? Asik gampang aja Saya bilang Pak. gampang aja. Amin. Haleluya. Gampang aja. 1 to 1 aja. Saya bilang 1 dengan 1. Tahu kan? Kamu tahu nggak?
Hah? Tahu nggak? Mazmur 121. Ya itu kalau Mazmur 121 kan bahasa Inggrisnya kita bilang One, Psalm two, one. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Amin. Itu pribadi ya, 1 to 1 Maksudnya ya. satu dengan satu. Jadi Mazmur itu untuk pribadi, bukan semua orang. Haleluya, 1 to 1. Ya Mazmur 121. Amin. Pertolonganku datang. Aku melayangkan mataku ke atas gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Allah yang menciptakan langit dan I told bumi. him that. Saya juga bilang begitu sama dia. Like that apa sih? Lalu orang ini bilang, oh begitu ya Pak Pendeta. Is that why God is prompting my heart about you all the time? Apakah itu sebabnya kenapa kok Tuhan seperti taruh nama Menginsaf. ya mengingatkan dialah Amen. akan Pak Mutu terus menerus. I say, just because I tell you that you don't Lalu try saya to help bilang, me. jangan karena saya cerita terus kamu bilang, oh Tuhan taruh di dalam hati Jangan. kamu. Jangan. Go and pray first. Kamu pergi berdoa dulu. Haleluya. Amin. Biasanya kita dapat orang begitu, aduh ini sudah satu berkat ya. Kalau kita mungkin merasa, ini kesempatan nih kan, ada berkat nih. Straight away they give account number. Ini nomor account, rekening ya. Saya nggak mau begitu. I said, must come from him. Saya bilang harus benar-benar datang dari dia. Now after 1 week, Setelah 1 minggu, he text me dia WhatsApp saya lagi. and say, Dan bilang, yes, ya God spoke to me. Tuhan udah bicara sama saya. I must bless you. Saya harus berkati kamu. Haleluya. Adi. Hah? Adi. Adi. Adi ya. Haleluya. Kalau Adi mau berapa? Diberkati kalau mau diberkati. Kalau Adi mau diberkati Tuhan mau dapat berapa jumlahnya? Oh mau kasih tahu besok ya. Banyak kan harus ada Banyaknya angkanya. harus ada nomornya kan? Ada nomornya, harus ada angkanya. Angkanya berapa? Hah? 50 juta. Besar juga iman dia ya. Besar juga Pak ya. 50 juta ya, luar biasa. Haleluya. Kalau kamu? Hah? Kalau kamu kalau mau minta berkat sama Tuhan mau minta berapa banyak? Kan kita datang ke Tuhan nggak bisa bilang, Tuhan saya mau banyak. Ya Tuhan bilang, banyaknya berapa? Kalau kita minta Tuhan berkati saya, Tuhan tanya berkat apa? Ya kan? Kalau kita datang ke Tuhan sama aja kayak kita datang ke bapak kita, ke ibu kita. Pak minta duit, nanti bapak kita tanya mau berapa? Spesifik ya. Kayak sama kalau mau minta sama Tuhan spesifik. Kayak God. saya datang nih, Pak minta dong 100.000. Kan jelas. Haleluya. Jadi seperti Adi ya. Kayak Adi bilang mau 50 juta. 50 juta. Cukup ya? Sekali dikasih 50 juta udah happy ya. And this man sent me every month $7,000 Dan orang ini kirim setiap bulan. Setiap bulan itu 7.000 US dollar. Ibu bilang, Sekitar 105 juta tiap bulan. untuk 1 tahun Pak. Selama 1 tahun, 12 kali jadi dia kirim. So the greatest miracle of God will happen when nothing is happening to you. Jadi mujizat yang terbesar dari Tuhan itu kadang-kadang terjadi pada waktu memang kita tuh nggak punya apa-apa dalam kondisi begitulah. Nggak ada But- apa-apanya. But Tapi you trust him. kamu udah percaya dulu sepenuhnya belum trust dengan him. dia. Saudara percaya pada Your faith dia. is on him. Iman saudara ada pada Tuhan. Now people of God, Tuhan. that's what God did to the people of Israel. Itu juga yang Allah lakukan pada bangsa To Israel. train them. Untuk apa? Untuk melatih mereka. To train them Melatih mereka. before they go into the land of Sebelum Canaan. apa? Sebelum ini bangsa Israel bisa dibawa masuk ke tanah They perjanjian, tanah must Kanaan. have faith. Artinya apa? Mereka sampai di sini sudah harus punya iman. Amin. Punya iman aja nggak cukup. Punya iman aja masih belum Your cukup. faith must grow. Iman kamu itu sambil dilatih sampai di sini tuh terus bertumbuh. Hallelujah. It must be in the fullness of faith. Itu harus benar-benar dikatakan iman kita itu harus I give- penuh seperti imannya I give dia. an example, ya. Saya berikan contoh. When God said to Moses, Pada waktu Allah bilang pada bring Musa, the people out of Egypt. bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Moses did not ask, Musa nggak tanya, if we go there, to cross the river, the sea, where do you have a boat? iya kan? Musa nggak tanya sama Tuhan. Tuhan mau ke tanah Kanaan, kita mesti lewatin dulu laut mati. Lewat laut mati kita perlu perahu. Mana ada perahu? Mana perahunya? He did not ask God. Kan dia nggak tanya Tuhan And then he gitu. said, Lalu dibilang lagi, I mean, 600,000 people coming. bahkan bersama denganku ini 600.000 laki-laki. Amen.
That means 1.8 million give and take, ya. Kurang lebih kalau misalkan satu laki-laki dengan satu istri, satu anak kan kali 3 dong. 1,8 juta orang. Meaning, Artinya, must feed the people, 1.8 million people for 3 sons. bayangin loh, harus kasih makan 1,8 juta orang sehari 3 kali tiap hari. Dia nggak tanya. Musa nggak tanya sama Tuhan. He didn't ask Dia nggak tanya, how to feed them. bagaimana mau kasih makan ini orang. He only know one thing. Dia cuma tahu satu hal. If this God speak, Kalau Tuhan udah bicara, it will happen. amin. Pasti terjadi. That is how our faith must grow. Iman kita harus bertumbuh juga seperti itu. Amen. And where do you learn that? Di mana saudara belajar You itu? will learn that in Egypt. Saudara belajar itu sama di Mesirmu sendiri. Hallelujah. People of God. Tuhan. Not when everything is all right with your life. Bukan pada waktu segala sesuatu udah enak-enak di dalam kehidupan kamu. That faith will not grow. Biasanya kalau kondisi kita udah enak-enak, udah happy-happy, iman kita jarang bertumbuh. No. Enggak. God will take you there. Kenapa? Tuhan akan membawa kita ke sini dulu. To that extent that you cannot trust anybody in this world. Sampai-sampai apa? Pada waktu kita udah ada di dasar yang paling dalam, kita No udah one can seperti help nggak ada you. lagi yang bisa kita percaya, nggak ada yang bisa lagi kita minta tolong. Only you can say, my help comes Baru from pada them. saat itu saudara benar-benar tergantung sama Tuhan dan berkata pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Hallelujah. $7,000 a month. $7,000 loh setiap I bulan. built 2 churches. Dengan apa yang dia kirim berkat itu, saya bisa bangun 2 gereja masih. Hallelujah. Di Gereja COVID mau loh. runtuh karena hujan. Karena I built apa? that. Gereja ini runtuh karena kena timbunan angin dan hujan. Hamba Tuhan had to go through open Lalu heart ada surgery. satu hamba Tuhan, dia perlu melakukan operasi jantung. Amen. No money. Gak punya uang. In the hospital 7 days, nothing can be done. Bahkan udah masuk rumah sakit 7 hari gak diapa-apain. I asked the wife. Saya tanya sama Wife istrinya. say, "Wobolwi." Istrinya nangis-nangis bilang gak cukup uangnya. Kalau Nggak ada uang. tunggu 2-3 hari lagi dia mati. I said, no. Saya bilang enggak. Now you go. Sekarang kamu pergi. I send you the money. Saya kirim uangnya Jadi, sekarang. when God bless you, it's not only for you. Jadi pada waktu Tuhan memberkati saudara, ingat berkat itu bukan untuk kamu sendiri aja. How many widows? Berapa banyak janda? How many hamba Tuhan gak punya makan? Berapa banyak hamba Sedap. Tuhan yang gak punya makan? Jadi saya terima dari dia, saya bagi-bagiin lagi. Pokoknya Yang lain. after the what do you call COVID over, bolwi. Jadi, jadi biasanya gini, pembukuan yang bagus itu ya kalau di dalam Tuhan terimanya 10 ya dikeluarin lagi 10 dibikin 0. Itu pembukuan di dalam Tuhan. Gereja sama juga. Kalau end of the year you got 20 million balance. Gereja juga sama, kalau misalkan akhir tahun kas daripada gereja masih ada 20 juta. Finish that before January 1st. Selesaikan untuk mungkin yang lain dan bikin 0. Jadi Januari itu baru. You start with 0. Saudara mulai dengan 0. Kalau 0, Tuhan yang tambah di depan. Kalau 0 itu urusan Tuhan, nanti Tuhan tambahin dah angka-angka depannya. Kalau kamu punya angka, Tuhan nggak bisa. Kalau kamu udah punya nilai nominal, Tuhan udah nggak bisa bikin nominal lagi. Halo. Amen. Now that was what happened in Egypt. Itu yang terjadi di Mesir. And that's what God trained Moses. Itu juga Tuhan itu latih God Musa. waited 40 years for Moses. Karena apa? Tuhan sendiri aja mesti nungguin Musa 40 tahun. Until he will have the faith. Sampai apa? Musa itu punya iman dalam Tuhan. God said to Moses, I don't want to do anything to do with this God. Bahkan apa? Musa udah saking keselnya sama Tuhan. Aku gak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. I don't want. Aku gak mau. Nothing. I can get nothing from this God. Kenapa? Aku gak bisa dapat apa-apa dari Tuhan In ini. fact, he ran out of Egypt because of his God. Bahkan kan kenyataannya dia kabur dari Mesir ke padang gurun itu kan karena apa? Karena dia itu kan mau coba untuk mengenal Tuhannya jadi dia membunuh, dia kabur. Am I right? Benar gak? Because of that. Oleh karena itu So now, 40 years Moses was in depression. 40 tahun Musa juga hidup depresi. Remember this, yeah? Ingat ini. If you only know God and you don't walk with God, you will live a life of depression. Kalau saudara hanya tahu Tuhan tapi tidak hidup dan jalan di dalam Tuhan, hidup kamu itu akan menjadi hidup depresi. Haleluya. Kok semuanya sunyi banget, Pak? Amin.
You will live in depression. Saudara kan hidup dalam The depresi. longer you don't want your God, the longer the problem in your life. Jadi semakin saudara nggak mau Tuhan, semakin saudara menghindari Tuhan, Tuhan tambahin lagi problem, Tuhan tambahin lagi problem. Makin menghindar, dia tambahin lagi, dia Amin. tambahin lagi. Amin. Bukan dia yang tambahin. Yang menambah itu si iblis. Because he doesn't want you to. Kenapa? Karena memang tujuannya iblis kan nggak mau kita kembali ke Tuhan. So what happened now? Apa yang terjadi? Moses learned that in the wilderness. Musa belajar itu di padang gurun. Learn what? Belajar apa? Learn to trust God wholeheartedly. Belajar percaya kepada Tuhan Allahnya dengan segenap hati dia. Don't forget ya. Jangan lupa, Moses was the most intelligent man. Musa itu kan orang yang dikatakan paling pinter. He was the one who was the architect of Karena Goshen. dialah yang membangun, yaitu menjadi arsiteknya kota He Goshen. built the city. Dia bangun kota itu. Smart guy. Dia sangat Handsome. pintar, ganteng, Well built. lalu punya perawakan bagus. But Tetapi he did not have God. dia nggak punya Tuhan. Hallelujah. God waited 40 years. Tuhan juga tungguin dia 40 tahun. Do you know why God allowed pandemic to come? Jadi kenapa saudara pikir Tuhan izinkan pandemik COVID ini Because terjadi? God wants to meet you. Kenapa? Karena Tuhan juga ingin bertemu dengan kita masing-masing. Kenapa? Kenapa? Other time you got no time. Kenapa? Dulunya sebelum COVID kita bisa kasih alasan nggak punya waktu. Amen. No time to read the Bible. Nggak punya waktu baca No time to Alkitab, pray. nggak punya waktu No time to berdoa, fast. nggak punya waktu No time to go to berpuasa, church. nggak punya waktu untuk ke So gereja. God said, let me shut it down. Ya udahlah, aku bikin shutdown di mana-mana, lockdown. Amen. Tinggal di rumah kan? Kita kan tahun pertama lockdown kan 1 tahun kan, tinggal di Benar ya rumah. Pak? Benar gak? In that 1 year did you finish the Bible? Lockdown 1 tahun, itu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga selesai dibaca gak? Di? Enggak juga. Haleluya. Enggak juga. Kenapa? Kenapa? Lu di lockdown kita hanya nonton, makan, tidur, nonton. Ya Pak ya? Di mana cari Tuhan? Hari Minggu aja. Itu pun takut pakai double mask. Maskernya 2, kalau bisa 3. Haleluya. Amin. Now people of God, Umat Tuhan, this is what happened to us. bahwa ini yang terjadi pada kita. It will tell us how much we know Him. Jadi pada waktu kita mengalami masa-masa COVID itu kan hanya memberitahukan kepada kita seberapa sih sebenarnya kita ini benar-benar percaya How sama Tuhan. much are you with God? Seberapa loh kita ini benar-benar ada di dalam Dia. Now, many pastors call me Banyak pendeta yang telepon ke in saya Malaysia. di Malaysia. They say, Pastor, how are you managing? Lalu mereka pada tanya bagaimana Pak Mutu bisa mengatur Because ya. we know you're a man who travel out for ministry and that's how you make your living. Kenapa? Karena saya tahu kamu ini kan pendeta yang suka keluar-keluar pelayanan ya. Baru dari situ baru bisa dapat pendapatan. How you manage? Bagaimana aturnya? Mereka kaget juga. Hallelujah. Why? Kenapa? Because my trust is not in me, in Him. Karena percaya saya bukan di dalam diri saya sendiri, I tapi di only dalam trust Dia. Him for everything. Saya percaya kepada Dia untuk semua-muanya. Kemana-mana I only trust Him. Kemana-mana saya hanya percaya pada Dia. If He give me, I take it. No give me, I will still love Him. Kalau saya dikasih ya puji Tuhan, kalau nggak dikasih pun saya tetap puji Tuhan, saya tetap cinta Tuhan. Why? Kenapa? Because I know who He is. Karena saya tahu siapa Tuhan God saya. had to teach that to Moses. Bahwa Tuhan juga harus mengajarkan itu kepada Musa. You want to walk with God? Kalau kamu mau jalan dengan You Tuhan, want to live a successful life? mau menjalani kehidupan sukses, You must know your God. kamu harus tahu siapa Tuhan Allahmu. Hallelujah. You know who you believe in. Kamu tahu siapa yang kamu That's percayai. what Paul can say. Oleh karena itu kan For I Rasul know Paulus whom I katakan, trust in and I've given my life to Him until the day. aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku berani mempercayakan hidupku ini kepada Dia sampai pada hari akhir. Hallelujah. I know Him. Aku tahu siapa Dia. But people of God, Tetapi umat as Tuhan, Christian, sebagai orang do you Kristen, know about Him or do you know Him? saudara tahu tentang Dia atau saudara tahu Dia secara pribadi? Kan kalau cuma tahu tentang dengan kita tahu pribadinya kan beda. Amin. Kalau tahu tentang, mungkin makan kentang. Hallelujah. Nah people of God, Ah, Tuhan, pribadinya, do you know Him? saudara tahu pribadi Dia? God had to teach him 40 years. Bahkan Tuhan harus mengajarkan Musa 40 tahun. 40 years. 40 tahun. That 40 years
changed his whole life. 40 tahun ini yang mengubah kehidupan Musa. He never trusted in his wisdom anymore. Bahkan dia sudah tidak percaya dengan hikmat dia lagi. He does not trust in his knowledge Dia bahkan anymore. tidak percaya lagi yaitu atau mengandalkan He does not trust kepengetahuan in dia. the power of man anymore. Bahkan dia tidak percaya lagi dengan kuasa He manusia. does not trust in the institutional power Bahkan anymore. dia tidak lagi percaya dengan apa? Dengan kuasa dari institusi, lembaga. He only know one thing. Dia hanya tahu satu hal. He trusts him with all. Dia percaya kepada Tuhan Allahnya dengan segenap And hatinya. that's why God can say, Dan oleh karena itu Allah bisa there berkata, is not one man as humble as Moses. tidak ada seorang pun yang serendah hati hambaku Musa. You cannot be humble if you do not know your God. Saudara tidak bisa menjadi rendah hati kalau saudara tidak tahu pribadi Tuhan Allahmu. You cannot be humble. Saudara nggak bisa rendah hati. You may look humble. Saudara mungkin kelihatannya rendah Maybe hati. people say you're humble. Mungkin orang bisa bilang kamu But rendah there hati. are times the anger will come out. Your I, me, and I Tapi will ada come kali out. waktunya juga kan ya emosi kamu kan akan bangkit lagi. Saya, aku, ego. God had to make sure that God deal with Moses Bahkan like that. Tuhan juga harus pastikan dia berurusan dulu dengan Musa. That all the I, me, and mine must die. Supaya apa? Supaya egonya Musa, punyaku, milikku, akunya itu tuh udah runtuh dulu. Pokoknya semua kukunya harus mati. Haleluya. Now people of God, Ma Tuhan, God did that 40 years. Tuhan lakukan itu 40 tahun. And that's why God says, Oleh karena itu Tuhan bilang, to other people, other prophets, I speak to them as from voice and vision and dreams. kepada hamba-hambaku yang lain, nabi-nabiku, aku berbicara kepada mereka melalui apa? Penglihatan, melalui yaitu apa? Pendengaran, melalui mimpi-mimpi. But Tetapi to my servant Moses, I speak to him kepada face to face. hambaku Musa, aku bicara dengan dia muka dengan muka. Haleluya. Tapi kalau begitu Musa tahu wajah Tuhan itu seperti apa ya? Does Moses know it? Apakah Musa tahu wajah Tuhan seperti apa? We are more blessed than Moses. Kita ini jauh lebih diberkati daripada Musa. Why? Kenapa? Because we know the wajah Yesus. Karena kita tahu wajah Yesus. Moses didn't know. Kalau Musa nggak tahu. That's why he said, I want to see your face. Oleh karena itu kan Musa bilang, aku mau lihat wajahmu. God said, okay. Allah bilang, Anybody oke. who sees me will die. Karena setiap orang yang melihat wajahku akan mati. Kenapa Pak? Kenapa? Begitu jelek ya? Hah? Why? Apa karena wajah Allah kita jelek? Because the glory in his face. Bukan, karena apa? Kemuliaan Allah itu kan cahaya yang tak The terbanding glory in his face, kemuliaannya. the light in his face will tembus your flesh. Karena apa? Cahaya wajah Allah itu yang penuh dengan kemuliaan. Itu sinarnya aja tuh bisa tembus sampai di dalam kita. You will die. Itu bisa kita tuh mati. Amen. That's why that's why Paul can say, let the light that shines from the face of our Lord Jesus Christ extinguish your mind and your heart. Oleh karena itu kan Rasul Paulus katakan, biar kiranya cahaya daripada wajah kemuliaan Yesus Kristus itu tuh tembus masuk ke dalam pikiranmu, menerangi kegelapan yang ada dalam So pikiranmu. when does that light come from? Jadi kapan terang itu masuk? When you live in prayer. Waktu saudara hidup di dalam kehidupan When you doa. are kneeling down and looking up to heaven. Waktu saudara berlutut memandang ke surga. Where are you looking? Siapa yang saudara You're lihat? looking into the face of our Lord Jesus Saudara Christ. kan lihat wajah daripada Yesus And the Kristus. light that will come upon his face. Dan juga cahaya yang keluar dari wajahnya itu akan So terus when the menyinari light wajahmu. comes, it will come into 3 areas. Jadi pada waktu cahaya itu datang dalam bentuk 3 cara. It will penetrate 3 areas. Itu akan tembus ke dalam 3 area. Number 1, Yang pertama, your flesh. yaitu ke dalam daging kita dulu. This flesh. Daging ini. It will have to penetrate the flesh. Dia harus tembus ke daging kita dulu. And the 2, Yang kedua, into your spirit. ke dalam manusia roh Number kita. 3, Yang ketiga, your soul. ke dalam jiwa So kita. when the light of the Lord comes through in your body, Jadi pada waktu cahaya daripada Yesus Kristus itu masuk ke dalam badan kita when he lives in you, dan tinggal diam di dalam kita, that is when the archangel blow the trumpet, you will be transformed in his image. hanya pada waktu itu kalau sampai penghulu malaikat meniupkan sangkakala, kita bisa dengar suara sangkakala itu. Amen. And this body Tubuh ini will be transformed. akan langsung I diubahkan. want to ask you, Saya mau tanya sama in saudara, heavens, do you have the organs in your body? kalau nanti kita ke surga, di surga nanti kita punya, tubuh kita masih punya ini enggak, organ tubuh dalamnya.
Adik, ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Ada. Kan dia makan tanah di sini. Haleluya, ada nggak? Ada Pak. Kalau ada nanti di surga nanti kita lapar. Ada makanan sana? Nggak ada? Ada. Siapa yang masak di sana? Haleluya. Now you must understand that. Saudara harus ngerti. When you go to heaven, all your organs of your body will go back. Yaitu waktu nanti kita masuk ke surga, semua organ tubuh kita itu ya kembali lagi. Jadi di surga ada makanan nggak? Di surga ada makanan nggak? Ada. Ada. Makanan apa? Kita makan apa? Makanan Kan malaikat yang kita dikatakan makan. kita akan makan makanan malaikat. Haleluya. But Tapi no more flesh. nggak ada dagingnya That means gitu. the lust of the flesh will die. Karena apa? Karena keinginan daging itu jadi mati. Your body will become like the angels. Tubuh kita itu seperti tubuh malaikat. Amen. So people of God, Tuhan. God had to prepare Moses like that. Tuhan juga harus mempersiapkan Musa God says, seperti okay itu. Moses, Oke Musa, I will come. aku akan You datang. go and stand between the rocks. Kamu pergi berdiri di balik dua celah. When I Bukit. pass, Kalau aku melintas, I will put my hands on your face. aku akan tutupi wajahmu, No, your face. And you will see my back. Kamu hanya bisa melihat belakangku. You will not see my face. Kamu tidak akan melihat wajahku. Amen. Now people of God, Moses was so eager to know God. Karena apa? Musa begitu semangatnya ya. He was Pengen so- tahu siapa Tuhan Allahnya. He was so close to Jesus, Dia to God. begitu dekatnya dengan Allah. And he said, I want to see your face. Sampai-sampai dia lihat, aku mau lihat wajahmu dong. It's just like people all the time chatting on the phone. Aduh, mau ketemu dong. Am I right? Benar gak? Nah, people of God, Tuhan. Moses kerinduan begitu. Kerinduan Musa juga begitu. Kepengen lihat God. wajahnya. Mengenal Tuhan When he Allahnya. saw the glory of God, Waktu Musa melihat kemuliaan Allah. that is when he said, all the suffering that I go through in this world is incompatible to the glory of Oleh God. karena itu Musa bisa berkata, semua penderitaan yang aku alami di dunia ini gak bisa dibandingkan dengan pengenalanku akan dia. Cannot be compared. Gak bisa So, dibandingkan. why the suffering Jadi then? kenapa ada penderitaan? I love Jesus. Saya cinta Yesus. I walk with Jesus. Saya jalan dengan Yesus. Why penderitaan? Kenapa harus ada penderitaan? Penderitaan is the process that God will now take away all that should not be in your life. Penderitaan itu sebenarnya adalah apa? Adalah satu proses di mana apa? Tuhan itu seperti kayak bersihin kita. Kotoran yang gak boleh ada di dalam kita itu dia keluarin dulu. Completely he will sanctify. Dia akan kuduskan, bersihkan what area? kita. Di dalam area In your apa? spirit, Di dalam area in your soul, jiwa kita, and roh in your kita, body. dan di dalam tubuh fisik kita. In all this area, Di dalam tiga he area will ini, sanctify you. Tuhan kuduskan kita He will sepenuhnya. sanctify you. Dia akan kuduskan kita. That is why Oleh karena when itu, you're sanctified like that, kalau saudara sudah so why dikuduskan do the tiga church area ini, we lay hands and pray? jadi kenapa kalau di gereja pendeta itu kan tumpang tangan Why? berdoa? Kenapa? Because the glory of God in him is transferred to the people. Harusnya apa? Kemuliaan Allah yang turun ke atas hambanya itu dia impartasikan kepada jemaat atau orang yang dia doakan. God uses you. Tuhan pakai hambanya, Because kamu sebagai you have given your bencananya. body for his glory. Kenapa? Karena hambanya harus mempersembahkan tubuhnya untuk So kemuliaan people of Tuhan. God, Jadi umat so Tuhan, why did God have to bring about this problem to the Egypt? jadi kenapa Tuhan kok harus membawa problem untuk Mesir? The problem for Egypt was not because of Egyptians are very, very bad. Problem yang terjadi di Mesir itu bukan karena orang Mesir itu orang jahat-jahat. No. Enggak. Because the people of Israel were not ready to go out. Karena apa? Pada dasarnya bangsa Israel yang tinggal di Mesir ini belum siap untuk dibawa masuk ke tanah So perjanjian. what God do? Apa yang Tuhan lakukan? God had to use one man. Akhirnya Tuhan harus pakai satu orang. And who is that? Siapa? Pharaoh. Firaun. Harden his heart. Tuhan harus keraskan hati dia. Hallelujah. Now in the church today ada nggak orang keras hati Pak? Kalau di dalam gereja zaman sekarang ada nggak yang keras hatinya? Nggak ada ya Pak. Nggak ada satunya ya. Nggak ada satu maksudnya. Watch out ya. Watch out ya. Perhatikan. Because once you keras hati, you will never enter heaven. Kenapa? Begitu saudara udah keras hati, saudara nggak bisa masuk surga. Because the Bible tells me Alkitab memberitahukan saya, two kinds of heart ada dua jenis hati that will actually touch the heart of man. yang bisa
yaitu ada di dalam hati manusia. The Bible says Alkitab bilang in Jeremiah 17 verse 9 and 10, di dalam kitab Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Amen. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amen. Now people of God, Nah Tuhan, licik. hati yang licik, Now what is licik? apa sih hati yang The licik? Bible says it's a deceiving heart. Kalau Alkitab Inggris katakan bukan hati yang licik, tapi hati yang menyesatkan. Amen. What is penyesatan? Apa sih penyesatan? Who is penyesat? Siapa penyesat? Bukan Osama bin Laden. Amen. Who is penyesat? Siapa penyesat? James says in James 1:21, Yakobus katakan di dalam surat Yakobus 1 23. ayatnya yang ke-22. Ah. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 katakan, he said, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Ah. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. now that word is not menipu, Jadi terjemahannya sebenarnya katakan bukan menipu diri sendiri. tapi menyesatkan. Kalau Inggrisnya katakan kalau kamu jadi pendengar saja tapi tidak melakukan firman, kamu jadi penyesat. Jadi siapa yang penyesat? Jadi siapa yang disebut penyesat? Yang datang ke gereja, Kita-kita ini yang datang ke gereja, dengar firman, yang dengerin firman, tapi nggak ikut firman. tapi nggak mau suruh melakukan firmannya. They become penyesat. Mereka yang bisa menjadi penyesat. Once they become penyesat, Begitu mereka jadi penyesat, then you find their heart becomes lalu hardened. lama-lama nanti hatinya jadi keras. How? Bagaimana? Look at 1 Timothy Lihat 1 Timotius. chapter 4 verse 1 and 2. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua katakan. It says, 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. now watch out now, this translation is not very accurate. Perhatikan ya karena terjemahan Alkitab Indonesia kita ini kurang tepat. Not very accurate. Kurang tepat. It says here, Dikatakan. now the Spirit expressly says that in the later times, some will depart from faith. Ayat yang pertama katakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang bukan dikatakan murtad. Tapi dikatakan ada orang yang akan menyimpang keluar. Depart from faith. Menyimpang dari imannya. Jadi So- bukan langsung murtad. So what is dasar firmannya? Jadi dasar firman dia apa? What is the substance of faith? Apa sih dasar daripada So we iman? must know what is faith now. Artinya kan kita harus tahu apa itu iman. How does faith come Bagaimana about? iman bisa muncul? Hebrews 11:1 says, Di dalam surat Ibrani 11 ayat 1 katakan. faith is the substance of things you hope for and can you read that? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu belum lihat. Amen. You have not seen, Kamu belum lihat. you have not seen, Kamu belum lihat. and Bukti dari sesuatu. you hope for. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Dan bukti dari apa yang kamu belum lihat. Amen. Belum lihat. Belum lihat. Your hope is on God, you trust God, and you obey Him. Jadi gini loh, iman itu kan dikatakan dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan apa? Maksudnya ya kita berharap bahwa kita tahu Tuhan seperti ini. Tuhan seperti ini. Oh janji Tuhan seperti ini. Kita tahu firman-Nya. Dan Amen. dikatakan bukti mata kasat kita belum lihat. Belum lihat. Itu yang dimaksud dengan So, iman. depart from faith means what? Jadi apa yang dimaksud dengan menyimpang keluar dari imannya? Because they use the intellectual knowledge now. Orang-orang seperti ini karena apa? Dia pakai kepintaran otak dia sendiri. They use the human wisdom. Dia pakai hikmat dia sendiri. They will say, mungkin Tuhan mau begini. Dan dia mereka-reka, oh mungkin Tuhan mau seperti ini. Oh mungkin begitu. Oh mungkin seperti itu. Oh mungkin begini. Oh mungkin seperti ini. Pokoknya mereka main mungkin-mungkin. Pokoknya mereka mereka-reka. Hallelujah. They have no faith now. Mereka nggak punya iman. So who are the people who deviate now? Siapa orang yang bisa menyimpang? These are the people who say, maybe it's like that. Ini adalah orang yang selalu bilang, oh mungkin begini. Maybe it's like that. Oh mungkin begitu. Maybe it's like this. Oh mungkin seperti ini. But maybe. Semuanya mungkin. But faith is substance of things that you hope for. Jadi kalau iman itu kan beda. Iman itu artinya dikatakan dasar dari sesuatu yang kamu harapkan. Artinya gini, kamu udah punya dasarnya.
Misalkan firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan. Itu yang kita harapin, itu yang kita pegang. Substance of things you hope for, evidence of things you have not seen. Jadi dikatakan dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti yang belum kita lihat. Maksudnya lihat dengan mata kasat kita I give you lihat. an example. Saya kasih contoh. I say, God, what's going to happen next year? Seperti saya bilang, Tuhan apa yang akan terjadi tahun depan? 1 year I have finished all my money. Kenapa? 1 tahun pertama COVID, itu kan uang dari asuransi anak itu kan masih cukup. Now I don't know what to do. Sekarang saya nggak tahu apa yang harus saya My lakukan. faith Iman saya is in you. ada padamu. So what is that? Apa ya? Substance of things hope for. Artinya apa? Saya punya dasar untuk berharap. And what is that dasar? Dasarnya apa? Dasar itu firman Tuhan. Dasarnya kan apa? Janji firman Tuhan. What is that? Apa yang dikatakan? In Psalms 121. Yaitu saya pegang apa yang dikatakan Mazmur 121. Amen. My hope is in him. Pertolongan saya datang dari Dia. And then he give me a word. Lalu Tuhan tambahin lagi Look at the firman-Nya. birds of the air. Lihat dong burung di udara. They neither sow nor... Burung aja nggak menabur, nggak menuai, nggak And then- menyimpan. Amen. And yet your Father in heaven, Namun Bapamu di surga masih kasih makan. are you not more Bukankah than kamu that? jauh lebih berharga dari burung-burung That itu? is what I hope for. Kan itu yang saya pegang, ini yang saya harapin. Tuhan bilang ini. Kenapa? Tuhan sendiri kok yang bilang But have I janjinya. received? Kenyataannya waktu Tuhan bilang seperti itu, waktu saya berharap sama firman itu, saya udah terima bukti fisiknya belum? Nggak ada. Belum kan? Mata kasat saya aja belum lihat. Ngerti nggak? Nangkep nggak nih? Uh. Jangan salah ngerti juga. Haleluya. Iman dikatakan dasar dari sesuatu yang kamu harapkan. Yang kamu harapkan itu nggak boleh di luar dari firman. Saya harap apa? Tuhan pelihara 2 tahun lagi. Kalau saya berharap apa? Seperti janjinya Tuhan pasti piara saya 2 tahun lagi. Amen. At least meet all my needs. Paling tidak Tuhan penuhi semua kebutuhan saya. Itu harapan saya. Itu pengharapan saya. Amen. But the substance of my hope is Dasar daripada pengharapan saya adalah firman Tuhan. dari firmannya. What is the firman Tuhan? Apa itu firman Tuhan? Give us today our daily bread. Karena memang firman Tuhan bilang berikan kepada kami roti makanan kami pada hari ini. Untuk hari ini. Tuhan cuma ajarkan kita hari ini. Besok is not yours. Besok itu bukan urusan Next kamu. year is not yours. Tahun depan bukan urusan kamu. Today. Hari ini. Today you live with God, tomorrow God will take care. Kalau hari ini aja kamu hidup sungguh-sungguh jalani di dalam Tuhan. Besok pasti Tuhan akan atur. Itu iman kita. Itu harusnya jadi iman kita. So what will happen here? Apa yang terjadi? The people will depart from faith. Bahkan dikatakan kembali lagi lihat 1 Timotius 4. Orang-orang ini bukan dikatakan akan murtad. Kalau murtad kan udah langsung tinggalin Tuhan. Tapi dia ini menyimpang dari imannya. Tapi masih cinta Tuhan Yesus. Jadi orang yang menyimpang dari iman, orang ini masih cinta Tuhan. Masih ke gereja. Masih bisa ke gereja. Masih pelayanan. Masih pelayanan. Masih kasih persembahan kasih. Masih kasih persembahan. Perpuluhan. But Tetapi their faith is not in Christ. imannya tidak ada di dalam Kristus. Ngerti nggak? Nangkep gak nih saudara nih? Adi. Oke ya? Haleluya. Why? This is important for your life. Kenapa? Karena dasarnya ini penting buat kehidupan kamu. After 1 year, I said, Lord, I thank you for taking care of my life for 1 year. Setelah 1 tahun pertama lewat, saya bilang, Tuhan, terima kasih selama 1 tahun ini Engkau sudah pelihara kami. You know what God said? Saudara tahu Tuhan juga bilang apa? My son, Anakku, I fed you like Elijah. aku memberi makan kepadamu seperti Nabi Elia. 1 tahun. Kan? Tuhan kan kirim burung gagak ke Nabi Elia persis 1 tahun. 1 year. 1 tahun. That's a voice I received. Itu lagi suara atau firman yang saya terima. I fed you for 1 year. my Aku son. kasih makan kamu 1 tahun. I said, Tuhan, you are so good to me. Tuhan kau begitu baik padaku. Kalau nggak baik kepada saya nggak mau ke sini Pak. Berapa orang aja di sini. Jauh-jauh begitu ya Pak ya. Puji Tuhan saya bisa kelip mata dan tidur sekejap. Kasihan Pak Amos. Haleluya. Amin. Nabi beloved God. Tuhan. You know why we do what we do? Kenapa? Saudara tahu kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan? We just came back from Kalimantan.
kita ini minggu kemarin baru pulang dari pelayanan di pedalaman Kalimantan. Baru pikiran datang kepada saya Pak Yusa. Tahun depan Bapak harus ke sana. Tahun depan ikut kita ya Pak ke sana. Tapi bukan di kota, pedalaman. Oh, Aduh, Pak. jalannya begini-gini. Goyangnya begini-gini. Haleluya. Pak, 2 jam gak bisa duduk. Jadi 2 jam. Jadi dari airport di Pontianak kita dibawa kita dibawa ke Kota Ngabang itu perjalanannya 4 sampai 5 jam. Itu satu. Itu udah pertama, udah sampai itu, udah oke. Itu udah panas di sini. Lalu Jalannya aduh. dari sana dari Ngabang kita dibawa masuk lagi bisa 2-3 jam lagi. Itu paling enggak setengah jam masih mulus. Lewat setengah enak. jam kita mesti pegangan. Dudak. Duk gini-gini. Ya mana bisa tidur di mobil. Amin. Makan di sana sebelum pulang ke hotel. Kalau udah lapar. dikasih makan setelah ibadah selesai kan biasanya mereka jamu kita kayak dengan persembahan kasih makan kita. Dikasih makan saya suka bilang sampai di hotel kita lapar lagi udah goncang-goncang kan. Puji Tuhan saya duduk sini saya tahu toiletnya di sana. Di sana nggak ada toilet. Udah nggak ada toilet, makanan yang paling mewah mereka bisa kasih itu pucuk kelapa sawit, daun singkong. Mau ikut Bu ya? Terus tahun ini kalau saya puji Tuhan, tahun ini nggak ada babi karena babi kena virus. Kena virus, babi pun mati, ayam pun mati. Babi mati, ayam ikut mati. Nggak ada. Ya jadi kita makan sayur. Haleluya. Nah people of God, why do you think we have to go? Kenapa saudara pikir kita harus ke sana? Because God want to see your faithfulness. Karena Tuhan hanya mau lihat kesetiaan kita. Would you suffer for me? Mau nggak kamu bersusah payah untuk aku? Will you what you call tarry with me? Mau nggak kamu kayak bersepenanggungan lah When I dengan dia? send the picture to my family, my daughter say, Dad, that is a long journey. Ya waktu saya kirim fotonya ke anak-anak saya, Pak ini aduh perjalanannya Are panjang you banget. okay? Are you healthy enough? Papa cukup sehat nggak? Maksudnya pergi jalan. Kayak kita naik mobil itu loh, Paris Dakar tahu kan ya? Itu lobangnya aduh saya. Yang anehnya itu. Jadi Pak Yusak berdoa aja tahun depan. Tahun depan. Haleluya. Kita dibawa masuk lewatin hutan kebun sawit. Saya nggak benar-benar saya puji Tuhan hamba Tuhan ini tahu seluk beluk jalan itu. Kalau enggak saya udah bilang Pak udah nggak ada signal. Kalau saya sama Pak Mutu ditinggal di sini kita udah angkat tangan karena nggak jalan keluarnya kita nggak tahu ini pohon sawit. Oh, Tahu-taunya di dalam situ perkampungan hanya 20 problem, Lily. kakak. Kalau ditinggal saya karena saya hanya berlutut Tuhan. I want to go back. Antar saya. Ada hamba Tuhan begitu. Dia udah gelap begitu, nggak ada listrik, nggak apa-apa. Kan sepanjang jalan nggak ada listrik Dia sama berdoa, sekali. dia doa begitu, bintang dari langit turun kasih dia cahaya. Satu hamba Tuhan di India. Dia luar biasa ya memang karena hidup bersekutunya dia dengan Tuhan tuh luar biasa. Dia pelayanan di pedalaman, pulang karena udah larut malam, sepeda dia nggak ada melampunya. Dia cuma bilang Tuhan, aku mau pulang, kasih aku dong terang. Tuhan seperti kayak turunin bintang, terus terangin dia tuh sepanjang jalan sampai di jalan utama. Jalan utama bintang kembali. Bener-bener kayak diturunin gitu loh, gitu tuntun dia. God created everything in this world for us. Kan Tuhan ciptakan segala sesuatu di dunia ini kan dibilang untuk Untuk kita juga kan. Percaya nggak? Amin. Whether it's sun, moon or light, whatever. Apapun matahari, bulan, bintang. It's for you. Buat saudara. Tanah kalau nggak subur, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So people have got, that's a faith ya. So Itulah what iman. happened to these people? Jadi apa yang terjadi They dengan orang depart ini? from faith, Orang ini keluar dari imannya. giving heed to deceiving spirits. Dan mereka memberikan diri mereka itu kepada apa? Pengajaran roh sesat dan ajaran setan-setan. Aduh, Adi bisa tahu nggak? Kalau ajaran itu ajaran setan. Kalau ke Surabaya bisa tahu. Kan ada rawon setan. Haleluya. Amin.
Now people of God, tahu nggak? So if you don't know the word of God, how do you know it's coming from Satan? Jadi gini loh, kalau saudara nggak punya firman Tuhan, nggak tahu firman Tuhannya, bagaimana kamu tahu apa yang kamu dengar itu, oh ini sesat, oh ini ajaran setan. Ajaran setan itu look like the word of God. Jangan lupa loh, ajaran setan itu mirip seperti ajaran I Alkitab. give you an example. Saya kasih contohnya. When the devil took him high up the place and said, jump, Jesus jump, and it is written that he will send his angels to guard your feet. Karena apa? Karena pada waktu yaitu apa? Yesus ada di padang gurun waktu dicobain. Itu kan dia dibawa ke atas gunungan, dia bilang kan. Tuh Yesus saja, iblis saja bisa bilang. Terus. Sebab kamu turun ke bawah. Ah. Sebab ada tertulis dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang kamu. Firman kan? Kan si iblis bisa kutip firman kan. Firman Dia bilang kan? sebab ada tertulis. Jadi Dia akan kirim malaikatnya akan menatang kamu. Jadi ajaran setan itu apa? Dasarnya firman juga. Hati-hati. Dia bisa kutip firman, dia pakai firman. Haleluya. Bukan dari luar dari Jadi firman. bukan dari luar. Karena kalau dari luar kan kita langsung telak-telak. Ini mah pasti bukan gitu loh. Interpretationnya. Tapi caranya seorang hamba Tuhan itu mengartikan firmannya ini I give you bagaimana. an example ya. Saya kasih contoh. Now sometime before COVID everybody talks about grace, grace, hyper grace. Beberapa waktu yang lalu sebelum COVID terjadi ya. Kan banyak pengajaran yang lagi heboh yaitu apa? Hyper grace. Kalau kita bilangnya hyper grace ya. Hyper grace kan? Oh, don't have to worry anything, the grace of God is enough. Jadi banyak yang ngomong kan di mana-mana grace, 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 ada kasih karunia Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Nggak apa-apa, kamu bisa berbuat apa aja kan ada kasih karunia Tuhan. Amin. Grace laku banget waktu itu. Haleluya. Amin. Grace, hyper grace, hyper grace. Jadi people say, I don't have to pray, I don't have to do anything. The grace of God is sufficient. Sampai-sampai pada waktu yaitu apa? Jemaat nangkepnya mereka berpikir, saya bisa berbuat apa-apa aja, nggak apa-apa. Yang penting kan ada kasih karunia Tuhan. Sampai nangkepnya tuh begitu. Benar ya Pak? Benar gak? Amin. Tuh gerejanya penuh. Dan gereja seperti itu yang dicari-cari dan penuh. Amin. Why? Kenapa? Jemaat malas. Amin. You don't do anything, Tuhan. Grace of God is enough. Cukup dong. Iya, jemaatnya malas karena berpikir apa? Kita nggak perlu ngapa-ngapain loh. Ada kasih karunia Tuhan udah cukup. Amen. Now people of God, Tuhan. that's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab Man shall not katakan, live by bread manusia alone. itu bukan hidup dari roti saja, But by every tetapi word dari setiap perkataan proceed out yang from the mouth keluar of God. dari mulutnya Allah. Amen. That means Artinya, when God says it will happen. pada waktu Tuhan firmankan, itu pasti Tuhan And that's what genapi. David said. Your word is a light to my path and what do you call to my Light. feet. Oleh karena itu Light kan to my Daud feet. katakan firmanmu adalah terang Lamp. bagi jalanku, Lamp kan? to my feet and light to my pelita path. bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amen. Meaning Maksudnya, every step you take, it show light. jadi gini loh, waktu dikatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, pelita itu kan sinarnya kan cuma ini ya kecil aja ya, satu sumbu gitu kan ya. Jadi cuma kasih lihatnya mungkin satu langkah demi langkah. Amen. Kan Another nggak feet. bisa nyenter kayak batu senter gitu loh. Amen. Am I right? Benar gak? Now what happens when you take the feet and no light? Nah apa yang terjadi kalau saudara udah melangkah satu terus nggak ada pelitanya? Would you know it? Kita bisa tahu, bisa kelihatan nggak? Bisa nggak? Nggak ada lampu. You cannot see kan? Kan nggak ada lampu, kita nggak tahu apa yang di depan kita, apa yang kita injak, Nah, kita how apa do kan? you know nggak ada lampu? Bagaimana kita bisa tahu nggak ada Because lampunya? light is life. Karena apa? Karena bicara terang itu kan terang itu hidup. The Bible says the light is life. Kan Alkitab katakan terang itu hidup. Kalau nggak ada terang, nggak ada kehidupan di bumi ini. Am I right? Kalau di bumi ini tidak ada terang, tidak ada cahaya, So tidak what ada happened now? matahari, tidak ada kehidupan. So when you walk now, when there is no life coming in there, Jadi waktu saudara mengambil langkah tidak ada kehidupan, no peace, tidak ada ketenangan, confusion, bingung, what do you call doubts, ragu. that's darkness. Itu sama aja kan saudara berjalan di dalam kegelapan. Amen. That's how we learn. Di situ caranya kita belajar. I give you an example. Saya kasih contoh lagi. When the second year of COVID, Ibu Lily asked me, Pastor, can we start ministry? Waktu tahun kedua, waktu COVID saya
Terus tanyain sama Pak Mutu. Pak Mutu sudah siap untuk pelayanan? Pak Mutu sudah siap untuk pelayanan? I said, belum waktunya. Pak Mutu bilang belum waktunya. Not yet. Belum lagi. Mana saya tahu. Saya bukan saintis. Haleluya. Because God must give us the understanding. Kenapa? Karena Tuhan harus memberikan kita pengertian. Not yet, Lily. Belum lagi. Not yet. Belum. Berapa kali? Berapa kali saya tanyain? Sekurang-kurangnya 4 kali. Berapa bulan sekali? Berapa bulan sekali? I said, belum siap. Not yet. Karena kalau Pak Mutu Bukan udah, saya belum siap. God says not yet for you to go. ya, kalau Pak Mutu udah bilang enggak, biasa saya nggak mau nanya lagi. Saya tunggu, saya tanyain lagi. Until- Bukan karena kitanya yang nggak siap, tapi memang Tuhan belum izinkan. Until Sampai there was light. udah kelihatan terang. There was peace. Ada ketenangan, There was joy. ada sukacita. I said, ini waktunya. Baru Pak Mutu langsung hubungin saya. Ini waktunya, Li. Hallelujah. Amen. So don't forget. When will they depart? Jangan lupa, kapan orang-orang ini menyimpang? When they don't have faith. Waktu dia nggak punya iman. They use human knowledge. Biasanya orang seperti ini karena pakai pengetahuan manusianya. Bukan iman. Like Moses now. Seperti Musa. When God said, bring the people out of Egypt. Pada waktu dia diperintahkan untuk bawa keluar bangsa Israel dari The Mesir. people of Israel excited. Kan bangsa Israel semangat aja. Why? Kenapa? 4 generations slave. Karena 4 generasi jadi budak. They don't know what it means. Mereka nggak ngerti apa To artinya. live a free life. Untuk menjalani So kehidupan for them bebas. it's a joy. Buat mereka dibilang bebas, But they never sukacita. thought. Tapi mereka nggak pernah pikir. Mau kemana? Waktu disuruh keluar kemana dia udah nggak mikir. Yang penting keluar dulu. Hallelujah. That's what many people do. Kan banyak yang itu juga dilakukan oleh orang-orang. Amen. Pokoknya keluar dulu. Pokoknya kerja dulu. After that we think about it. Nggak boleh. Gak bisa. God will have to show you. Kenapa? Kalau saudara mau mengerjakan sesuatu, Tuhan harus tunjukkan dulu ke kamu. Apalagi bisnis. Apalagi kalau saudara mau Apalagi berbisnis. mau investasi. Apalagi kalau saudara mau investasi You uang. need to get wisdom from God. Saudara harus benar-benar harus dapat hikmat dari God Tuhan. must show you. Tuhan harus tunjukkan Boleh kepadamu. nggak? Boleh nggak nih ini? Tuhan boleh nggak? Tuhan izinkan Bukan nggak? karena banyak awal untung dari sana. Jangan karena saudara lihat bilang, oh ini untungnya besar. Never go for untung. Kalau berbisnis, janganlah lihat keuntungan dulu yang ditawarkan. Aduh Lili kamu ngawur sih. Mana orang bisnis nggak mau untung ya Bu ya? Ini ngawur sih. Haleluya. Amen. That's what many people do. Ya, banyak kan orang seperti itu. Amen. They want untung. Kenapa? Kalau saudara udah pikir untungnya sekian dulu, saudara akan cenderung menjadi So serakah. their focus is only untung. Fokus saudara udah ke untungnya dulu. But Tetapi they fail to ask God. saudara jadi lupa tanya Tuhan. Ini jalan benar nggak? Amen. Oh, you know what they will do? Tuhan, I want to do this business. Bless me dong. Jadi saudara udah mikirin sendiri, udah rencanain sendiri. Enak aja tinggal bilang, Tuhan saya mau bisnis ini, berkati nih ya. Sama Adi juga kan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saya. Pokoknya berkati saya. Haleluya. Whether you will or not will, I don't care. Ya mau kendak Tuhan atau enggak, nggak peduli. Pokoknya Diberkati Tuhan. No, it does not work like that. caranya nggak seperti itu. God cannot bless like that. Tuhan itu nggak bisa memberkati seperti itu. Hallelujah. When you stand in His Word, when you walk in the light of the Word, when you know what you're doing is glorifying God. Jadi kalau saudara berdiri ya sesuai dengan firman Tuhan, tahu firman Tuhannya, berdiri di dalam terangnya firman Tuhan, dan saudara tahu apapun yang kamu kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena untung. Jadi jangan lihat UUD-nya dulu. Ibu jangan melototin saya begitu dong. Haleluya. Amen. Because that's what many of us do. That's what many of us do. Karena itu yang kebanyakan kita lakukan. And then after that, aduh susah Tuhan tolong. Nanti udah saudara yang rencanain, udah saudara yang ngatur, tinggal minta Tuhan berkatin. Giliran di setengah jalan ada masalah, Tuhan juga yang disalahin minta-minta tolong. Amin Tuhan, minta tolong Tuhan. Tuhan garuk kepala Pak. Dia bilang, Cok
tolol sangat anak saya ini. Amin. Amin. Why? You never ask me. Iya, sebelum mau melangkah belum tanya dulu. Amen. You only want untung. You did not want me. Bukan mau akunya. You did not want me to lead you. Bukan mau aku yang tuntun kamu. Now I want to ask you. Saya mau tanya sama saudara. Do you think that God is interested that you prosper? Apakah saudara pikir Tuhan itu tertarik kalau saudara itu menjadi makmur? Ya pasti kan. Kamu tanya nggak boleh jawab sendiri ya. Harus mereka yang jawab loh. Haleluya. Kan Alkitab bilang seperti itu. Oh iya, tapi mereka harus jawab lah, bukan kamu lah. Amin. Biasanya begitu kan? Amin. Kok nggak ada amin, nggak ada haleluya sih? Aduh, semuanya seperti makan cabai hari ini ya. Haleluya. Amin. Nah, people of God, this is why many of us fail. Di sinilah sebabnya banyak kita tuh yang Many of us lalai, fail. gagal. I give you an example ya. Saya kasih contohnya. One day my son after working in the British High Commission, he said, Pa, I want to go for overseas study. Jadi satu hari ketika I want to do S2. anak laki-laki saya setelah dia kerja ya di kedutaan besar Inggris, lalu dia lihat seperti itu, dia bilang, Pak, saya mau sekolah di luar negeri dong, mau ambil master. Saya bilang, oke, di mana? Saya bilang, oke, kamu mau kuliah di mana? Di Inggris lagi. Dia bilang di Inggris juga. RM1, dia punya £1, ringgit saya RM5. Kalau mata uang Inggris kan dia punya sendiri, pound sterling itu lebih- kan paling mahal ya. Lebih mahal dari Lebih dolar. mahal dari US dollar, lebih Amen. mahal dari euro. So I say, ya silakan. Saya bilang ya silakan. You go and check which university you want. Saya bilang ya kamu periksa aja universitas mana yang Dia kamu mau. check the summer and then came to me. Lalu dia periksa, dia datang ke Say, saya. this one number one. Dia bilang, Pak yang ini yang pertama Tapi nih. harganya 2 kali lipat. Tapi harganya 2 kali lipat. This one best, Yang second best. ini yang Bagus. terbaik kedua. Saya mau ke sana. Saya mau ke situ, saya Amin. mau masuk yang sana. Amin, asik silakan aja. Saya bilang ya silakan. Kenapa? Because I've been praying for him since a small boy. Ya karena memang saya sudah berdoa buat anak ini sejak dia masih kecil. Bukan hanya doa. Tiap bulan simpan untuk dia. Bukan hanya saya Untuk doa, sekolah. saya juga harus tabung sedikit demi sedikit buat apa? Kuliah mereka. 25 tahun saya tabur. Tuhan kasih kita hikmat. Haleluya. Kok nggak ada orang sih? Amin. Saya mah tabur. So, Jadi he want to go? Saya tanya istri saya, cukup nggak? saya tanya sama istri saya, anak ini mau pergi kuliah di Inggris, cukup nggak? Cukup. Dia bilang cukup. No scholarship, Nggak pakai beasiswa, nggak ada pinjaman, nggak pinjam, nggak ada minta-minta. nggak minta-minta. Semuanya dari penghasilan tangan kita. Kok nggak ada haleluya, nggak ada amin sih? Sepertinya semuanya ini very jealous now. Nah, sepertinya udah cemburu ya. Yes, God taught me. Iya Tuhan juga ajarkan saya. God taught me how to do it. Tuhan juga ajarkan kepada saya bagaimana That's melakukannya. why I challenge you. Oleh karena itu saya tantang saudara. Amen, you need to put aside. Kamu juga harus bisa belajar menabung. I used to be blessed so much. Saya dulu ya, Pelayanan. saya sudah diberkati lah dengan luar biasa. Kalau luar biasa means luar biasa. Kalau bilang luar biasa ya memang luar I never biasa. seen that kind of money in my life. Bahkan saya nggak pernah lihat jumlah uang sebesar itu dalam hidup saya. The people come and give me just like that. Yaitu orang kasih saya begitu aja. I say, God, what do I do with this money? Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan dengan uang ini? Kalau Tuhan kasih banyak berkat, you need to ask him. Kalau Tuhan kasih saudara banyak berkat, saudara harus tanya sama Tuhan Because berkat itu untuk otherwise, apa? you will be spoiled by the money. Kalau enggak nanti saudara apa? Hancur sama berkat itu. So, what I do? Jadi apa yang saya In the lakukan? beginning, Pada awal mulanya, kirim hamba Tuhan itu, kirim hamba Tuhan ini, kirim hamba Tuhan ini. Pokoknya, I know any hamba Tuhan ada keperluan, pergi. Amin? Mereka udah ngerti atau kamu capek? no pasti Okay. dia understand. Hallelujah. Now people of God, one day when I Satu was hari, praying, selagi saya berdoa, I said, Lord, I thank you so much. saya berterima kasih. You have blessed my hand more than I can imagine. Engkau sudah memberkati tanganku itu lebih dari apa yang aku bisa bayangkan. I thank you. Aku bersyukur. You know what the wife asked me? Saudara tahu,
ada suara yang tanya sama saya, what did you do with my blessing? apa yang kamu lakukan dengan berkatku? Kok canda Tuhan? You know it. Engkau tahu I Tuhan, give everything. aku kasih I semuanya. give tithes. After that, I give everybody. Aku kasih perpuluhan, ya selebihnya aku kasih ke yang lain. I never keep anything. Saya nggak pernah simpan, Never. nggak pernah. Then God said, salah. God said, salah. Ya Tuhan bilang itu salah. 10% to God, 20% simpanan, 70% baru kamu pakai uangnya. Tuhan ajarkan ke saya, 10% itu kan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kamu juga harus punya 20% paling tidak sisihkan sebagai tabungan kamu. Dan sisa yang 70% ya pakai untuk keperluan rumah tangga dan memberi kepada yang lain. Orang bisnis sangkutnya di sana. 10% nggak bisa kasih, 20% untuk simpanan nggak ada. Kalau biasanya kan orang berbisnis kan pikir, wah kalau udah Invest aja. dapat untung aja Muter. kan dilipat gandakan, diinvestasiin lagi. Nggak jadi. Nggak bisa kalau saudara nggak kembalikan apa yang milik Tuhan nggak bakal jadi. It will not work. Nggak akan jalan. God will not bless your Tuhan finance. nggak bisa memberkati keuanganmu. God will not protect your finance. Bahkan Tuhan tidak bisa menjaga God keuanganmu. will not allow new blessing to come in. Bahkan Tuhan tidak akan izinkan berkat yang baru masuk. I learned that. Saya belajar itu. So when my son had to go to university, Jadi waktu anak saya itu mau masuk ke universitas, cukup. Lebih dari cukup. waktu dia mau sekolah di London ya cukup, lebih dari cukup. Hallelujah. Why? Kenapa? Because God gives us wisdom. Karena Tuhan juga memberikan kita My hikmat. faith is in God. Iman saya ada di dalam Tuhan. But God says, Tapi Tuhan bilang, you need to live a life of witness and testimony. kamu kan juga harus hidup menjadi kesaksian. Amin. Nggak usah kamu minta-minta orang. Kenapa Pak Yusuf nggak ada orang di sini Pak? Haleluya. Hallelujah. Now people of God. So the deception teaching is not based on the word of God, but deceiving. Iya, jadi ajaran setan-setan itu didasarkan bisa dikutip dari firman Tuhan. Tapi penterjemahannya atau disampaikan diartikannya itu tuh tidak sesuai dengan benar-benar firman Tuhan. Bukan dalam roh Tuhan, Bukan dalam roh Tuhan, but in human tapi di flesh. dalam hikmat manusia sendiri. That's why they fail. Oleh karena itu mereka bisa jatuh. That will happen. What will happen next? Kalau sampai itu terjadi, apa yang terjadi? Speaking lies in hypocrisy. Kembali kita lihat 1 Timotius 4 ayatnya yang kedua sekarang. Ini terjemahannya ini salah sama sekali. Bukan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Apa artinya Pak Yusak? Itu apa artinya? Yang ayat 2 itu. Nggak nyambung. Kalau saudara baca kan nggak ngerti apa sih maksudnya tipu daya pendusta yang hati nuraninya pakai cap mereka. Amen. But my English Bible said, Kalau Alkitab Inggris katakan, it says, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with hot iron. jadi dikatakan berbicara dusta di dalam kemunafikan, di mana hati nurani mereka itu sudah distempel besi panas. Kan lebih jelas. Jadi artinya gini loh, orang ini sudah berbicara bohong di dalam kemunafikannya, hati nuraninya itu tuh udah kayak kena besi panas. Kan lebih jelas kan jadinya kan, lebih ngerti gitu loh. Amen. Your conscience must be clean. Artinya hati nurani saudara itu harus bersih. Now, I had a mate who came from India. Saya ada pembantu, dia datang kerja ya orang India. I went to India, pick her up and came Jadi back. saya yang jemput dia dari India untuk saya bawa ke Karena Kuala anak Lumpur. orang loh. Kan anak orang ya, apalagi kalau jemaat, apalagi jemaat, anak Tuhan ya. anak Tuhan. I paid everything abroad. Jadi saya bayarkan tiketnya semua karena saya mau pastikan anak ini jangan kenapa-napa. Jadi dijemput langsung Pak Mutu. Came back home, Pulang ke rumah, apply the visa in Malaysia, they reject. lalu waktu apply permohonan kerjanya di Malaysia ditolak. First month pay sudah kirim ke orang tua. Gaji pertama udah dikirim ke orang tuanya. Yang kedua, Gaji kedua, sebelum itu visa reject. sebelum itu visa dia ditolak. I have to get a ticket to send back. Artinya apa? Kalau dia ditolak kan dia nggak boleh tinggal lagi di Malaysia. Ya, Asal. saya harus pulangin dia. Pulangin dia. What happened? Apa yang Dia terjadi? udah pulang kan? Dia udah pulang. Saya udah rugi berapa?
Ya Pak ya? Seharusnya nggak usah bayar kan? Nggak boleh. Tuhan marah waktu kita nggak kasih apa yang to the poor. Ya, Tuhan itu marah kepada kita kalau kita tidak memberikan apa yang menjadi haknya orang miskin. Kalau kita memeras karyawan-karyawan, Tuhan marah. Jadi kalau kita menindas haknya orang miskin itu Tuhan bisa marah. God will be very angry. Tuhan itu sangat marah. Because God says, you have oppressed my people. Kenapa Tuhan bilang kamu sudah menekan ya, menindas umatku. That's why God said to the people of Israel, remember you were a slave in Egypt. Oleh karena itu kenapa Allah harus ingatkan kepada bangsa Israel. Kamu ingat ya, kamu itu dulunya itu di Mesir adalah budak. I mean, we are the same. Kita juga sama. We were in Mesir. Kita ini dulunya di Mesir. Before we are born again. Sebelum kita lahir We baru. live like the world. Kita hidup seperti Kita dunia. diperas orang. Kita ditindas orang. Amin, kita dianiaya orang. Kita dianiaya But now orang. when you become a Christian, Tetapi sekarang setelah kita jadi Kristen, you cannot do that. kita nggak boleh lakukan itu kepada Your orang lain. conscience must be Hati clean. nurani kita itu harus bersih. But here he said, Tetapi di sini dikatakan, they are having their own conscience seared with hot iron. di mana hati nurani mereka itu distempel dengan besi panas. Kalau kena besi panas, apa terjadi? Adi pernah ya? Kena Kalau- knalpot nggak? Kalau yang namanya Ada ya? orang naik motor kalau udah kena knalpot itu bekas kena knalpotnya itu kan betanda kan? Itu nggak bisa hilang ya, mau dikerok kayak apapun nggak bisa hilang. Even a hair cannot grow. Perhatikan deh, yang bekasnya itu bulu-bulu aja kan dia nggak mau tumbuh, sampai bahkan pori-porinya aja kelihatan ya, jadi putih titik-titik gitu loh. No more sense. Jadi di bagian itu udah kayak kebal, nggak ada rasa, mati rasa. Itu tempatnya Tuhan nggak bisa bicara lagi. Artinya apa? Hati nurani kita kalau udah kayak kena besi panas, ya Tuhan mau bicara sama kita di mana kita lagi. Nah itu karenanya sekarang gereja ada door prize. Ada kan? Ada lah pastor. Ada ya? Door prize. Apa? Lucky draw. Untuk apa? Supaya orang datang ke gereja. Ini siapa punya pekerjaan? The people with the heart seared with hot iron. Ya, hati yang nuraninya udah kena stempel panas lah. Amen. That means the Bible says there are two kinds of heart. Kan Alkitab balik lagi kalau lihat Yeremia 17 bilang. Alkitab udah jelaskan ada Deceiving dua heart. jenis hati. Hati yang menyesatkan And dan hardening hati yang udah keras kayak Nah batu. bisa nggak with the two heart you minister God? Bisa nggak dengan kondisi orang yang punya hati yang udah sesat dan keras dia melayani Tuhan? Hah? Siapa bilang? Bisa ya? Ya Bapak yang bilang bisa. No, Ya, behind, siapa? Behind. Siapa bisa bilang? Siapa yang bilang? No one. Haleluya. Benar. Benar. Banyak sekarang. So jemaat, if you're not going to be cheated, you must know the word of God. Jadi kalau saudara jemaat, kalau nggak mau kena tipu, saudara harus tahu firman. Whether the person speaking Jadi is living the life. waktu saudara dengar seorang berkhotbah, saudara bisa tahu roh di dalam kamu itu akan kasih tahu itu benar atau tidak. Bukan kita yang tahu, roh Tuhan di dalam kita yang kasih tahu kita. It will convict you. Kenapa? Itu akan insafkan kita. Now people of God, Tuhan. so the people of Israel were like that. Jadi bangsa Israel seperti itu. They don't know anything. Mereka nggak tahu They apa-apa. only know how to work, come back, eat, sleep, and that's all. Kenapa? Jadi budak cuma taunya apa? Bangun pagi, kerja, bikin batu bata, pulang sore mungkin ya, udah mandi, tidur. Haleluya. Kalau ke what do you call madu Pamekasan, stop by eat what do you call Sinjai. bebek senjai. Haleluya. Now people of God, that's what they do. Ya itu yang mereka lakukan. 4 generation. 4 keturunan. 4 generation. 4 keturunan. If you want your children to bless you, to be blessed. Kalau saudara mau anak cucu kamu diberkati. That's why God said to Abraham, Oleh karena itu kan Abraham, Allah kan bilang pada Abraham. I will bless your generation up to 1,000 generation. Saudara harus pegang janji Tuhan. Kan Allah sendiri bilang sama Abraham. Abraham, aku akan berkati kamu sampai keturunan kamu yang ke-1000. Udah 1,000 enggak sekarang? Kalau dari zamannya Abraham sampai kita sekarang udah ada 1000 keturunan belum? Belum.
Belum. Belum. God's still counting. Tuhan masih terus hitung. Now that means if the blessing were to come, then you need to teach your children the ways of God. Artinya apa? Kalau berkat itu mau terus turun ke anak cucu, ke keturunan kita seterusnya. Artinya apa? Dari kita terus mesti tanamkan yang namanya ajaran firman Tuhan. Cara hidupnya di dalam firman Tuhan So ke God- anak kita. Dari dia turunin lagi. That's why God had to do the wonders. Oleh karena itu Tuhan harus menunjukkan For yaitu give apa? and take 30 years. Keajaiban. Buat Tuhan mungkin ya kita bilang tulah itu 30 tahun. I mean 30 years. 30 tahun. One by one God showed. Jadi Tuhan tunjukkan tulah demi tulah satu demi satu. So that the faith of the people of Israel grow. Supaya apa? Dengan kasih tulah kepada bangsa Mesir, kan bangsa Israel lihat dia tahu imannya tumbuh. Oh, this is the God of Jacob. Wah, Allahnya Allah Abraham, Ishak, Yakub seperti Man, ini. this is the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Wah, Allahnya Abraham, Wah, Ishak, this Yakub is how seperti God ini. is. Wah, Allah bisa lakukan Their ini. faith grew Kan up. dengan begitu kan iman bertumbuh. Amen. The people of God. Ma Tuhan. But bertumbuh untuk apa? To come out from Egypt. Iman saudara bertumbuh supaya saudara keluar dari Mesirmu. Hallelujah. That's what we call salvation. Itu yang kita sebut dengan keselamatan. That means when you first accept Jesus Christ as Lord and Savior, Jadi waktu pertama kali saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan you dan are Juru coming Selamat. out from Egypt. Kan kamu dibawa keluar dari Mesir. To where? Kemana? To where? Kemana? Supposed to be to the land of Canaan. Harusnya apa? Kita dibawa dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. But the mind is not renewed yet. Tapi dalam perjalanan ini pola pikir kita belum diperbarui. So, they cannot go into the land of Canaan. Jadi selama proses ini mereka nggak bisa dibawa ke tanah Kanaan. So how long? Mau berapa lama? How long it will depend on you. Jadi berapa lama kamu bisa dibawa ke tanah perjanjian kamu? Kan tanah perjanjian kita kan bicarakan surga janjinya kan? Amin. Itu tergantung dari seberapa lama kamu mau diproses. How long you want it to be done. Mau berapa lama kamu How much diproses? you give your life to God. Mau seberapa cepat kamu berserah How menyerah much pada Tuhan? you search God. Mau seberapa dalam kamu How selidiki much you read the Tuhan? word of God. Mau seberapa kamu baca How firman much you Tuhan? renew your mind. Mau seberapa jauh kamu How much you memperbarui obey the word of pikiranmu? God. Mau seberapa jauh kamu taatin The firmannya? process will take place. Kan semua itu kan ada proses. Now, I will continue this tomorrow evening. Saya akan lanjutkan ini untuk besok. How the process will take place. Bagaimana proses perjalanan kita. What Kita was keluar the- dari Mesir ini sampai ke sana. What was the mistake of the Jews? Egypt, Apa yang menjadi kesalahan bangsa Israel. And what we must do now Dan apa yang harus kita pelajari sekarang. to be able to go Untuk into apa? Canaan. Untuk kita bisa masuk ke tanah perjanjian So kita. even in Egypt, we have hope. Walaupun kita ada di Mesir, kita punya Even pengharapan. there are tulah, Walaupun ada tulah, it will not touch you. itu tidak akan mempan kena It will kepadamu. not touch your business. Itu tidak akan kena ke will bisnismu. not touch your family. Itu tidak kena ke When keluargamu. will that happen? Kapan janji itu bisa digenapi? Amen. We will see that Kita tomorrow. lihat besok. Amen. Siap.